Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 23 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengundang Tuhan ke Rumah. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai dengan ke-15. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, rumah menjadi sebuah tempat di mana kami bisa mengundang apapun, memasukkan apapun, tetapi biarlah kami sungguh-sungguh menghadirkan sesuatu yang paling berharga dan paling penting dalam rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema yang kita mau pelajari, mengundang ke rumah. Siapa yang mengundang, yang kita undang ke rumah? Temanya memang adalah mengundang Tuhan ke rumah, tapi siapa yang kita undang ke rumah? Biasanya tentu yang paling utama adalah keluarga. Kalau keluarga inti bukan diundang ya, tetapi adalah menempati rumah. Tetapi mungkin keluarga yang lebih jauh, keluarga dekat, itu namanya mengundang ke rumah. Rumah menjadi tempat yang sangat pribadi di mana kita tinggal, kita hidup, kita makan, kita tidur, kita berkomunikasi, kita berkomunitas, lalu kemudian saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau itu rumah tangga yang sehat. Tetapi kalau rumah tangganya yang tidak sehat, justru rumah menjadi tempat yang paling menakutkan. Rumah menjadi tempat untuk saling menyakiti. Rumah menjadi tempat untuk saling, katakanlah, membenci kalau tidak membangun hubungan dengan baik. Kalau kita berbicara tentang mengundang Tuhan ke rumah, inilah sebuah peristiwa yang terjadi. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang sedang berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Itu adalah bagian tentang bagaimana seorang perempuan yang bernama Lydia, dia penjual kain ungu dari kota Tiatira. Dia kemudian percaya kepada Tuhan tatkala Paulus mengajarkan kebenaran firman Allah di rumah ibadah Yahudi. Sampai kemudian Alkitab mengatakan perempuan itu bersama dengan seisi rumahnya itu dibaptis dan percaya kepada Tuhan. Sebagai bentuk rasa syukur, kemudian wanita ini mengajak Paulus dan Silas untuk ke rumahnya dan kemudian mereka menyanggupinya. Ini adalah sebuah undangan daripada perempuan yang bernama Lydia menyambut para hamba-hamba Allah untuk datang ke rumahnya. Tentu ini sesuatu yang luar biasa. Satu pribadi yang kita undang ke rumah secara khusus, apalagi sangat diharapkan atau kita desak berkali-kali, ayo datanglah, ayo datanglah, ayo datanglah ke rumah. Maka orang itu sedemikian penting. Kalau kita berbicara tentang mengundang hamba Tuhan ke rumah, itu sama dengan artinya mengundang Tuhan, karena hamba Tuhan mewakili Tuhan yang memberitakan firman. Itu mengundang ke rumah. Tentu selama pengalaman melayani sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, ada jemaat-jemaat yang terbiasa mengundang hamba Tuhan ke rumah. Itu biasanya kita datang kunjungan inisiatif dari gereja, tapi ada jemaat-jemaat tertentu yang sengaja mau mengundang hamba Tuhan supaya bisa mendoakan. Lalu mereka mengadakan ibadah keluarga atau syukuran rumah atau syukuran karena punya cucu atau syukuran karena mau menikahkan anak. Ini undanglah hamba Tuhan untuk mendoakan. Ini adalah sebuah pertanda bahwa
Rumah tangga itu menghadirkan senantiasa yang paling utama itu mengucap syukur kepada Allah dengan mengundang hamba Tuhan, mengundang Paulus dan Silas. Ada jemaat yang kemudian mau buka toko, meresmikan sesuatu, mengundang. Bahkan saya pernah ada satu jemaat yang tiba-tiba menyerahkan kunci mobil dan STNK-nya. Saya bingung, ini maksudnya apa jemaat? Kemudian dia berkata, Pak Pendeta, tolong tumpang tangan ke kunci mobil dan STNK ini. Karena dia adalah seorang jemaat yang melayani di bidang untuk travel, walaupun mobilnya cuma satu sampai dua. Tetapi dia menyerahkan STNK dan kunci mobil itu supaya saya tumpang tangan. Dan saya tumpang tangan, Tuhan berkati usaha ini, Tuhan berkati kendaraan ini. Dijagai Tuhan dari segala kecelakaan, diberikan kelancaran, diberikan kenyamanan. Orang terberkati lewat usaha ini. Biarlah Tuhan akan memberkati juga jemaat yang menjadi pemilik daripada usaha ini. Lalu kemudian saya serahkan kembali kunci mobil dan STNK itu tentu kepada jemaat yang bersangkutan. Lalu setelah itu, satu jangka waktu kemudian berjalan, dia mengontak kembali kepada saya. Terima kasih Pak Pendeta, usaha kami sudah berjalan dengan lancar dan dengan baik. Saya bersyukur karena saya menyerahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan yang akan menolong, memberkati, dan menyertai. Mengundang Tuhan ke rumah adalah satu bentuk bahwa Tuhan itu dihadirkan di dalam setiap kehidupan kita. Tentu rumah sebagai sesuatu yang sangat pribadi. Sama artinya kita mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam kehidupan kita, memimpin kehidupan kita. Sama seperti dengan seorang wanita penjual kain ungu yang bernama Lydia. Dia menyerahkan dirinya, menyerahkan seisi rumahnya untuk percaya dan dibaptis. Mengundang Paulus dan Silas supaya datang ke rumah. Dalam kehidupan kita, apa yang kita undang? Jangan yang diundang itu adalah pertengkaran. Jangan yang diundang masuk ke dalam rumah itu kebencian. Jangan yang diundang ke dalam rumah itu adalah keserakahan. Kalau keserakahan, maka tatkala rumah diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah, rukun-rukun. Tetapi tatkala menghadapi berbagai macam persoalan, kesulitan, bahkan kemiskinan, atau kemudian kita banyak hutang, maka itu potensi rumah tangga pecah belah. Kenapa kita mengundang Tuhan ke rumah dan ke dalam kehidupan kita? Supaya kita menjadi orang-orang yang kuat menghadapi berbagai macam masalah hidup dengan berpusat dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau kita mengalami katakanlah keberhasilan, kita mengucap syukur kepada Allah. Tatkala kita mengalami kesulitan dan masalah, kita juga mendapatkan kekuatan dari Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita jangan menjadi pribadi yang salah mengundang. Ada rumah, satu rumahnya itu semuanya pemabuk. Yang diundang adalah minuman keras. Ada satu rumah itu semuanya adalah katakanlah tukang peminjam memberikan rentenir. Satu rumah dari mamanya, dari papanya, mertuanya, anaknya. Semuanya tukang rentenir. Sementara rentenir sendiri, pinjaman-pinjaman yang sifatnya online ataupun pinjaman langsung, itu sesungguhnya adalah ilegal. Karena di dalam meminjamkan, ada hukum yang sudah mengatur. Yaitu ada perbankan, ada lembaga-lembaga resmi yang kita undang mungkin adalah keserakahan. Yang kita undang ke dalam rumah adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar kepada firman Allah. Biarlah kita mengundang Tuhan ke rumah kita, mengundang Tuhan dalam hidup kita, dan menjadi Tuhan sebagai pusat yang membimbing kita hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.